Lalu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad abdalakum khairan minha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat kesehatan, rohani, jasmani, dan nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam pemimpin umat Islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita sudah tidak terasa alhamdulillah berada di penghujung bulan Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal pada hari kemenangan umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana yang telah diriwayatkan pada suatu riwayat oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah datang ke kota Madinah pada suatu hari. Maka pada ketika itu penduduk ahli Madinah sedang bersukaria. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai penduduk ahli Madinah, apa yang membuat kalian bersukaria pada hari ini?" Lalu mereka menjawab, "Ada 2 hari yang mana pada zaman jahiliyah kami selalu bersukaria pada hari tersebut." Lalu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad abdalakum khairan minha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari tersebut, yaitu Yaumal Id Adha wa Yaumal Id Al-Fitri, yaitu hari Idul Adha, hari raya kurban, dan hari raya Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, tatkala kita telah mencapai sebuah kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri, kita mencapai sebuah kesempurnaan, maka ada sesuatu kekurangan yang harus kita renungi, ada sesuatu yang akan hilang yang harus kita introspeksi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ali At-Tantawi, beliau berkata pada syairnya, Idza tamma amrun bada'a naqsuhu. Apabila telah sempurna suatu perkara, maka akan tampak suatu kekurangannya. Taraqqab, maka renungilah. Zawalan idza qila tamma, maka renungilah sesuatu yang hilang tersebut apabila ada sesuatu yang sempurna. Pada hal ini, bulan Ramadan adalah sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang akan hilang. Dan hari raya Idul Fitri ada sesuatu kesempurnaan atau sesuatu kemenangan yang akan kita capai. Maka haruslah bagi kita untuk merenungi bulan Ramadan yang akan meninggalkan kita, bulan Ramadan yang akan berakhir. Pertanyaannya, bagaimana cara kita merenungi bulan Ramadan tersebut? Yang pertama adalah dengan cara bersyukur. Allah telah berjanji bahwasannya siapa saja yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Dengan cara kita bersyukur akan pemberian nikmat Allah yang begitu besar, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa merasakan bulan Ramadan pada tahun ini, maka kita berharap mudahan Allah memberikan nikmat tersebut, melipat gandakan nikmat tersebut, menambahkan nikmat tersebut, sehingga kita bisa merasakan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dengan berlalunya bulan Ramadan ini seharusnya kita sebagai seorang muslim, ibadah kita selama bulan Ramadan harus kita senantiasa laksanakan setelah bulan Ramadan. Yang sebelumnya kita salat sunnah, kita salat wajib, kita berpuasa, kita bersedekah, dan berbagai ragam itu ibadah dari yang wajib dan yang sunnah, seharusnya hal tersebut dapat memperkokoh iman kita, dan harusnya kita senantiasa melakukan ibadah tersebut setelah bulan Ramadan berakhir. Para ulama telah menjelaskan
bahwasannya tanda daripada diterimanya amal ibadah seorang hamba, maka hamba tersebut senantiasa melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama yang ternama dari mazhab Hambali, yaitu Abu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, "Idza amila bi ta'atin minat ta'at," apabila seorang hamba melakukan suatu ketaatan daripada banyaknya ketaatan, fa amalatu qabuliha, maka adapun tanda diterimanya amal tersebut, ayyasilaha bi ta'atin, amal tersebut diiringi dengan kebaikan, senantiasa ia melakukan kebaikan setelah melakukan amal yang telah ia lakukan. Wa alamatu raddiha, dan tanda daripada ditolaknya amal seorang hamba tersebut, ayyaqiba ala tilka ta'atin bimaksiatin, maka diiringi ketaatan yang ia amalkan tersebut dengan suatu kemaksiatan. Setelah dia melakukan kebaikan, dia melakukan suatu kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Itu tanda ditolaknya amal seorang hamba tersebut. Ma ahsanal hasanatu ba'da sayyiati tamha. Begitu baik, begitu bagus suatu amal kebaikan yang dilakukan setelah amal keburukan, dan amal kebaikan tersebut menghapus akan amal keburukan tersebut. Akan tetapi fa ahsanu ba'dal hasanati, maka lebih baik daripada tersebut amal kebaikan yang diiringi dengan kebaikan. Syekh Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan pada qaul beliau bahwasanya jikalau seseorang hamba itu melakukan suatu amal, tanda diterimanya amal seorang hamba tersebut, ia senantiasa terus-menerus melakukan amal tersebut. Tapi apabila amal tersebut ditolak, maka alamatu raddiha, tanda ditolaknya amal seorang hamba tersebut adalah ia setelah melakukan kebaikan maka diiringi dengan kemaksiatan. Setelah ia melakukan kebaikan, selanjutnya ia melakukan kemaksiatan. Wal iyadzu billah. Dalam hal ini dapat kita kiaskan kepada bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita beribadah, kita bersedekah, kita berpuasa, baik salat sunnah ataupun salat yang wajib, semua amal ibadah kita beragam-ragam amal ibadah. Apabila kita senantiasa melakukannya setelah bulan Ramadan, maka mudahan Allah menerima amal ibadah tersebut. Akan tetapi yang dipertanyakan, yang biasanya di bulan Ramadan kita bersedekah, yang biasanya kita itu membaca Al-Quran, kita berpuasa, kita melakukan hal-hal yang sunnah, begitu banyak hal-hal yang sunnah, maka setelah bulan Ramadan Al-Qur'annya ia tutup, bersedekah ia berhenti. Jangankan bersedekah, membantu teman yang sedang susah saja ia tidak mau. Maka na'udzubillah, mungkin Allah belum menerima amal seorang hamba tersebut. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya salafun salih itu sangat berharap semoga amal mereka selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Sebagaimana Imam Ali berkata, tidaklah kalian mendengar akan ayat fa innama yaqbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima akan amal-amal itu daripada orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita dapat diterima amal kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan ini laksana lembaga, seperti madrasah yang mendidik kita supaya iman kita itu kokoh dan seorang muslim mendapatkan iman yang berkualitas, dan seorang muslim tersebut dapat melawan hawa nafsu kita. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan juga kita dapat menemui Ramadan yang akan depan. Maka sebagaimana yang telah disyairkan oleh sebagian ulama, mawadda ya Ramadan, audah alaina bil ghufran. Selamat tinggal wahai Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan, kembalilah kepada kami dengan membawa ampunan yang begitu banyak. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.